Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Sosial akan mempresentasikan kebijakan pembelajaran daring sebagai antisipasi penyebaran virus COVID-19. Dengan anggota kelompok Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronaviridae dalam keluarga Coronaviridae dan Orthovirales. Kelompok virus corona ini yang dapat menyebabkan penyakit yang menginfeksi sistem pernapasan pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan, pada umumnya ringan seperti halnya pilek, meskipun beberapa penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya mematikan. Perkembangan kasus corona di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya guna meminimalisir orang yang terinfeksi corona. Upaya pemerintah dalam menangani virus COVID-19 adalah dalam segi pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan menteri dan seluruh sekolah di Indonesia dapat diliburkan dan belajar melalui pembelajaran daring sehingga dapat memutus rantai COVID-19. Dalam segi ekonomi, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan memberikan BLT kepada masyarakat yang terkena PHK. Dalam segi kesehatan, pemerintah memberikan bantuan APD kepada rumah sakit dan membagikan masker kepada masyarakat, menambahkan fasilitas kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan gratis, dan menyediakan obat-obatan. Pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 adalah isolasi mandiri, pembatalan mudik, bekerja dari rumah, sekolah melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Liana, saya dari kelas J. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring sebagai kebijakan alternatif di masa COVID-19. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan, di antaranya yaitu pembatasan interaksi sosial, tak terkecuali juga dalam bidang pendidikan. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah, membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan semua pihak dalam melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan pembelajaran daring, dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Terima kasih. Positif dan negatif pembelajaran daring tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, dampak positif. 1. Materi pembelajaran dapat diakses oleh pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Dengan kebijakan pembelajaran daring, pelajar akan lebih mudah membuka materi dari smartphone. Dengan smartphone, para pelajar juga dengan mudah mengakses materi di mana saja, bisa di rumah terbuka atau tertutup. 3. Pelajar juga dapat
memerlukan pembelajaran atau membaca materi dengan santai, seperti sambil mendengarkan musik, tiduran, rebahan, sambil mengemil. Dengan begitu akan membuat pelajar lebih rileks dengan memahami materi. Dan seterusnya, dampak negatif. Yang pertama, proses pembelajaran daring dampak sangat merugikan para pelajar. Contohnya, mereka tidak bisa berdiskusi langsung. Si pelajar akan kurang memahami materi diberi pengajar karena kurang penjelasan. Pengajar juga akan rugi karena tidak bisa menyampaikan materi secara door to door. 2. Kejahatan siber juga dapat menghambat dan merugikan banyak orang, mengakibatkan kejahatan yang beraktivitas pada penjualan data, penipuan, dan lain-lain. 3. Kegiatan belajar mengajar yang tidak sangat efektif dan dengan mempelajari tetap banyak pelajar yang keberatan karena terlalu banyak materi kurang dimengerti, seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Tugas yang menumpuk akan semakin membuat para pelajar keberatan. Kami terlalu banyak tugas bukan menjadikan mereka semangat belajar, tetapi malah membuat pelajar semakin keberatan, dan akibatnya tugas akan semakin menumpuk tanpa merapikan satu sama lain. Bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dan bersikap tenang dalam kondisi apapun, karena kepanikan hanya akan menimbulkan ketakutan dalam pemikiran. Rumitnya penanganan wabah ini membuat pemerintah menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan yang sangat berat karena bisa menimbulkan dampak negatif, salah satunya di bidang pendidikan. Yang tadinya pembelajaran dilakukan di sekolah, sekarang menjadi di rumah dengan menggunakan aplikasi seperti Ruang Guru, Google Classroom, Zoom, maupun di grup WhatsApp dan lain-lain. Hasil pembelajaran daring dalam upaya meminimalisir penyebaran wabah virus ini ada dampak positif dan negatif.